يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Saudara-saudaraku, ikhwan dan akhwat, a'izzakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bertemu di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Keberkahan ilmu, keberkahan waktu, keberkahan yang lainnya, dan banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua di sisi-sisi yang lain. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaumku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an, ini menjadikan Al-Qur'an mahjura, sesuatu yang terabaikan. Nah, itu salah satu fitnah yang paling besar, dan itu musibah sekaligus ya bagi umat Muhammad SAW ketika kitab yang paling orisinil ini ditinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan, hilang semualah. Sumber ilmu itu kalau sudah hilang atau sudah ditinggalkan oleh manusia, ilmu-ilmu yang lain itu keberkahannya akan hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat cinta ya. Sebagian disampaikan tadi bukan film ya. Ini ayat-ayat cinta dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau boleh dibilang lagi lebih umum, surat cinta ya dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini dalam bentuk 6.236 ayat, atau kalau pakai bismillah 666 ayat begitu ya. 6.666 ayat, dan versi yang lain 6.236 ayat. Itu surat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita baca, kita fahami, kita tadabburi, kita hafal, dan kita ajarkan. Itu hak. Al-Quran itu ada 5 ya, apa? Yang pertama, membacanya. Ini persoalan yang paling urgent adalah membacanya dulu. Kalau menghafalkan harus membaca, melewati proses membaca ya. Membaca, kemudian menghafal. Ini urutannya ini, tidak boleh bolak-balik ya. Membaca, menghafal, mentadaburi atau merenungi, mengamalkan yang keempat, dan yang kelima adalah mengajarkan. Semuanya ada hadisnya ya. Dan keutamaan Al-Quran sangat banyak sekali ya, disebutkan dalam hadis. Di dalam Al-Quran sendiri memang tidak ada anjuran untuk menghafal Quran ya, tapi kalau membacanya banyak. Di dalam hadis juga tidak ada anjuran untuk menghafal. Ternyata hafallah oleh kalian Al-Quran maka gini nggak ada. Yang banyak adalah membaca. Di antara keutamaan yang paling besar adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini adalah kembali pada iman ya. Saya tekankan lagi, kita kembali pada iman. Kalau tidak, itu tidak mungkin kita membaca Quran ya. Dan tidak ada kitab apapun di muka bumi ini membacanya adalah ibadah, tidak ada ya. Oleh karenanya, mari kita membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di riwayat Imam Tirmidzi ya, yang sangat kita kenal. Salah satu keutamaan Al-Quran adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang baca satu huruf saja dari Al-Quran, satu huruf saja dari kitab Allah ini, Al-Quran ini, maka baginya satu kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali pahala ya. Bayangkan ya, Masya Allah.
Kemudian Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam mim satu huruf, mim satu huruf. Berarti 3 huruf. Kalau dari hadis ini secara matematis berapa kira-kira? Tadi kan satu huruf satu kebaikan, dikali 10 kebaikan. Berarti 3 huruf 30 ya. Seandainya teman-teman yang baca Quran 1 juz 1 hari, kalau pahala itu bisa dilihat, teman-teman di gedung-gedung itu penuh pahalanya teman-teman. Kalau pahalanya bisa dilihat, ternyata pahala itu abstrak. Itulah ibroh atau pelajarannya. Kenapa pahala itu tidak ditampakkan? Perjuangan kita melawan syaitan ya, dan hawa nafsu kita ya. Begitu. Kemudian keutamaan kedua, diampuni dosanya dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang baca Quran. Ini baru dari sisi Quran saja ya, belum amal-amal yang lain. Ini Quran, kitabullah. Iqra'ul Quran fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa 'alal Quran wa inna hadzal Quran ma'dabatullah faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahabbul Quran wa man ahabbal Quran falyabshir. Barang siapa atau bacalah Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hati orang yang di dalam hatinya itu ada Quran. Tidak akan menyiksa ya. Berifi hafal Quran. Sungguhnya Al-Quran itu hidangan dari Allah ya. Ma'dubatullah ya, hidangan dari Allah. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, artinya membacanya, man dakhala fihi fahuwa aminun. Dia akan aman. Itu iman lagi ya, kembali pada iman ya. Wa man ahabbal Quran, barang siapa yang mencintai Al-Quran, falyabshir. Maka berilah kabar gembira atau bergembiralah orang yang membaca Quran. Riwayat siapa? Ad-Darimi ya. Utamanya ketiga adalah mendapat syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Di dunia akan kelihatan, di hari kiamat juga lebih nyata lagi ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran itu akan datang pada pembacanya dan memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim ya. Di riwayat yang lain itu Al-Quran itu akan datang pada seperti menyamar ya, manusia yang tampan bawaannya, dan mengatakan pada ahli Quran itu, aku adalah dulu yang kau baca itu Al-Quran, begitu ya, sehingga memberinya syafaat. Kemudian keutamanya keempat, mendapatkan nikmat atau derajat kenabian yang walaupun tidak diberikan, akan tapi tidak diberikan apa? Wahyu ya. Bayangkan derajat kenabian ya. Apa kata Rasulullah SAW? Man qara'al Qur'an faqad istadrajan nubuwah baina janbayhi ghaira annahu la yuha ilaih. Barang siapa yang baca Quran, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja dia itu tidak diberikan wahyu. Bukan wahyu ya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim ya. Kemudian yang kelima, orang yang baca Quran itu dikategorikan sebagai orang yang baik secara lahir maupun batin ya. Ada 3 perumpamaan Al-Quran ya, orang yang baca Quran ya. Yang pertama apa teman-teman? Mungkin yang tahu, permisalan orang mukmin baca Quran adalah seperti buah utrujah ya. Pernah dengar hadis itu ya? Saya bacakan. Mathalul mu'min alladzina yaqra'ul Quran mathalul utrujah rihuha thayyibun wa tam'uha thayyibun. Perumpamaan orang mukmin seperti kita ini yang membaca Al-Quran seperti buah sitrun atau utrujah. Bahasa ilmiahnya itu, bahasa latinnya apa? Itu citrus medica ya, bagi teman-teman yang pernah belajar. Yang baunya harum, rasanya juga harum. Itu orang mukmin, yang permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Baunya harum, rasanya harum. Kemudian wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran adalah seperti kamathalit tamrah la rihalaha wa tam'uha hulwun ya. Orang yang baca Quran, orang mukmin yang tidak membaca Quran itu seperti buah kurma ya. Tahu kurma ya? Kurma itu enggak ada baunya, tapi rasanya manis ya. Itu permisalan orang mukmin yang tidak membaca Quran. Tidak membaca saja seperti kurma ya. Ya itu, tapi bukan dijadikan sebagai alasan. Oh, saya maunya seperti kurma, enggak apa-apa. Enggak membaca Quran ya. Baunya enggak, tapi rasanya manis. Yang paling tidak enak adalah dua permisalan yang terakhir ini.
Wa mathalul munafiqun alladzi yaqra'ul Qur'an. Nah ini, orang munafik permisalnya yang membaca Quran itu seperti bunga ya. Apa bunga itu? Raihanah ya, bunga raihanah namanya ya. Makanya kalau ada yang namanya raihanah ya, raihan atau raihanah ya. Kalau cewek raihanah ya. Kamathalur raihanah, rihuha thayyibun wa tam'uha murrun ya. Apa buah raihanah itu? Orang munafik yang membaca Quran ya, orang munafik yang membaca Quran, perumpamannya seperti buah raihanah. Baunya harum, rasanya pahit. Kemudian yang paling buruk adalah permisalan yang keempat, mathalul munafiqun alladzi la yaqra'ul Quran, apa? Kamathalil khanzalah, hanzalah. Orang munafik yang tidak membaca Quran, sudah munafik kemudian tidak membaca Quran, itu seperti buah hanzalah. Apa buah hanzalah itu? La rihalaha wa tam'uha murrun. Sudah tidak wangi, kemudian rasanya pahit. Itu ya buah hanzalah. Itu orang munafik yang tidak membaca Quran. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Barang siapa yang sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Utsman ibni Affan ya. Itu orang terbaik ya. Ternyata orang yang terbaik membaca atau mempelajari Quran, termasuk dalamnya adalah membacanya. Yang ketujuh, keutamanya adalah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di surga nanti. Jadi orang baca Quran itu sesuai dengan ayat yang terakhir yang dia baca. Posisinya di surga nanti ayat yang terakhir yang dia baca. Setelah dia baca meninggal gitu ya, ayat yang terakhir itulah posisinya di surga. Apa kata Rasulullah SAW? Yuqalu li sahibil Quran iqra' wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilatak 'inda akhir ayatin taqra'uha. Pada hari kiamat nanti dikatakan pada pembaca Al-Quran itu, bacalah dan naiklah serta tartilkanlah. Bacalah, tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkan di dunia dulu. Sesungguhnya kedudukanmu di surga ini di akhir ayat yang engkau baca dulu di dunia. Misalnya tentang apa? Tentang tiba-tiba teman-teman membaca di dalam surat Al-Rahman ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan ya. Dan bagi orang yang takut pada Rabbnya, baginya 2 surga. Itulah ayat. Kalau dia terakhir membacanya itu meninggal begitu, atau dia sudah tidak membacanya sudah meninggal, itulah derajatnya di sisi Allah nanti di surga ya. Begitu ya. Allah Ta'ala bisawab. Kemudian yang berikutnya, ini orang baca Quran itu dikumpulkan bersama malaikat ya. Ini ada klasifikasinya ya. Rasulullah bersabda, al-mahirul bil Quran ma'a kiramil bararah. Salah satu nama malaikat ya. Orang yang mahir, al-mahir itu bahasa Arab juga ya. Orang yang pandai, yang lihai dalam baca Quran itu ma'a kiramil bararah, bersama malaikat kiramil bararah ya. Kemudian walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran ya. Barang siapa yang baca Quran kemudian wa yatata'ta itu contoh ya, yatata'ta bismillahi, itu namanya wa yatata'ta, masih mengeja, masih terbata-bata ya. Walladzina yaqra'ul Quran wa yatata'ta, itu pahalanya 2. Apa? Penjelasannya adalah dia bermujahadah membacanya, dan kedua pahala membacanya ya. Pahala membaca kemudian pahala mujahadahnya. Karena tidak mudah teman-teman sekalian, bukan hal yang sederhana begitu. Orang yang baca Quran kemudian terbata-bata begitu ya. Dan itu pahalanya 2. Sehingga inilah metode Rasulullah dalam mengajar, dalam menyampaikan nasihat ya. Misalnya kadang Rasulullah itu kalau datang orang minta nasihat, kadang cuma ngasih gitu, la taghdab gitu saja. La taghdab 3 kali gitu saja. Kadang dialihkan ke hadis yang persoalan yang semisal. Dan bahkan Rasulullah itu kalau memberi pelajaran itu Rasulullah tidak segan-segan balik bertanya untuk memperoleh pelajaran. Contoh, ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Kapan kiamat itu terjadi? Kemudian Rasulullah berkata dengan balik bertanya, apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya? Gitu kan? Itu pelajaran. Yang ke-9 adalah keutamaan Al-Quran mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah.
Innallaha yarfa'u bidzal kalam aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan meninggikan kedudukan beberapa kaum dan juga merendahkan Al-Qur'an, kaum itu dengan Al-Qur'an ya. Saya ulang sekali lagi, sesungguhnya Allah akan meninggikan kedudukan beberapa kaum dengan Al-Qur'an dan akan merendahkan kedudukan kaum yang lain dengan Al-Qur'an pula. Hadis riwayat Muslim gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Artinya di sini kita harus memaknai Al-Qur'an, merenung Al-Qur'an. Kalau tidak, enak saja kita baca, ternyata yang kita baca itu memaki-maki kita gitu ya. Kita berbuat ini, Al-Quran menerangkan tentang kita dan kita tidak tahu isinya ya. Kita baca itu ya. Masih ada yang banyak ya. Dan yang terakhir saya sebutkan, orang tua orang yang membaca dan menghafal Quran itu akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota ya. Jadi kalau teman-teman sekalian punya istri, kemudian punya anak, anaknya hafal Quran dan ahli Quran, antum semua akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota kemuliaan ya. Sekali lagi saya tekankan dari awal, ini adalah iman. Tidak mungkin sekarang kita baca Quran kemudian kita yakin, saking yakinnya bahwa orang tuanya yang menghafal Quran itu akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala mahkota dari mahkota kemuliaan, yaitu dengan cara mengimaninya itu. Barang siapa yang baca Quran, man qara'al Quran wa 'amilahu bima fihi albasallahu walidayh ya. Barang siapa yang baca Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka pada hari kiamat Allah akan mengenakan kepada kedua orang tuanya apa? Tajan. Apa tajan? Mahkota ya. Mahkota kemuliaan ya. Di sana mahkota ya, mahkota sesungguhnya, tapi kemuliaan ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dhau'uhu ahsanu min dhau'i syamsi fi buyutid dunya, fama dhannukum billadhi amila bihadza ya. Kemudian orang tuanya heran ya, orang tuanya penghafal Quran ini heran ya. Yang cahayanya saja mahkota ini lebih bagus daripada cahaya matahari dalam rumah-rumah di dunia ini ya. Kemudian apa dugaan kalian pada orang yang melakukan hal ini, mengamal Quran? Itu pertanyaannya. Jadi heran, ini apa ini? Ini adalah hasil daripada anak kalian yang dulu sahibul Quran ya. Sahibul Quran, jadi ahli Quran. Kunci untuk mentadabburi Al-Quran. Yang pertama, kita punya teks aslinya ya. Nah, tentunya ya, teks asli Al-Quran harus kita punya. Artinya Al-Quran harus kita punya untuk mentadabburi Al-Quran. Beda ya, tadabbur dengan tafsir itu beda ya. Kalau tafsir itu harus pada pakar tafsirnya. Tapi kalau tadabbur itu kita bisa saja tadabbur Al-Quran, misalnya surat manfaat besi misalnya Al-Hadid misalnya ya. Nah itu tadabbur manusia ya, bisa saja. Itu teks asli yang pertama, teks aslinya. Yang kedua kosakata. Sudah kita baca Qurannya, kemudian kosakatanya kita pahami, artinya bahasa Arab, pakai kamus ya. Kamus yang paling bagus dalam bahasa Indonesia yang tebal itu kamus Al-Munawir ya. Tahu ya kamus Al-Munawir? Kalau dalam kamus Arab ya Lisanul Arab ya. Atau Mujamul Quran ya, kata-kata yang ada dalam Al-Quran dibahas itu ya. Yang ketiga, terjemah. Nah ini harus ini, apalagi kita nggak bisa terjemah ya. Departemen Agama minimal ya. Apalagi sekarang Quran ada banyak ya. Seperti ini, Quran Al-Fatih ya. Ini bukan sponsor ya. Al-Fatih banyak ya, Al-Fatih, ada Cordoba, banyak semuanya. Itu memudahkan kita, cuman kita mau apa enggak gitu ya. Mau apa mbak membaca Quran? Sehingga Allah berjanji di 4 tempat dalam satu surat ya. Surat apa? Allah janji untuk memudahkan Al-Quran bagi yang mau, bukan bagi yang mampu. Itu di dalam surat Al-Qamar ya, diulang 4 kali itu ya. Mulai dari ayat 17, 22, 32, 40 ya. Itu sama bunyinya. Apa? Walaqad yassarnal Qur'ana. Apalagi lanjutannya? Walaqad yassarnal Qur'ana fahal mim muddakir ya. Dan sungguh, sudah pakai sungguh ya, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu bagi yang mau, bukan bagi yang mampu kan. Saya garis bawah, bagi yang mau mempelajarinya ya, bukan bagi yang mampu mempelajarinya.
surat Al-Qamar, surat ke-54 ya. Silakan dicari surat nomor urut 54 sebelum surat Ar-Rahman 5 dan setelah surat 53 ya. Gitu. Kemudian untuk mentadaburi memahami Al-Qur'an secara utuh itu ada yang keempat, mengenal surat secara umum. Mengenal surat secara umum. Contoh misalnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali turun secara utuh semuanya, satu ayat, satu surat ya. Makkiyah Madaniyah gitu ya. Kemudian turun setelah surat apa gitu ya. Nah gitu, itu mengenal surat secara umum. Kemudian tema besar dari surat itu, misalnya surat Al-Fatihah tentang uluhiyah, tentang rububiyah, tentang hari kiamat, hari pembalasan gitu ya. Itu tema besarnya. Misalnya Qul Huwallah tentang keesaan Allah, itu tema besarnya. Al-Baqarah tentang apa? Tentang apa Al-Baqarah? Tentang pemerintah Islam secara umum ya. Nanti akan saya urutkan teman-teman sekalian. Pokok bahasanya ya dari surat itu. Itu yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, fadhailul ayah. Fadhail, apa? Keutamaan ayat di dalam surat-surat itu. Kemudian al-munasabah. Apa al-munasabah? Ada yang tahu al-munasabah? Al-munasabah itu manasib. Al-manasib itu kecocokan ya. Maksudnya kecocokan itu dari ayat sebelumnya atau surat sebelumnya setelah turunnya gitu ya. Al-munasabah. Kemudian terakhir adalah asbabun nuzul. Asbab an-nuzul. Kalau sebab turunnya Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kitabnya ada banyak, asbabun nuzul, banyak yang mengarang. Kemudian ada juga lubabun nukul ya. Jalaluddin As-Suyuti ya. Asbabun nuzul, lubabun nukul ya. Tapi kalau sebab turunnya hadis apa namanya? Asbabul yang keras, asbabul wurud namanya ya. Sebab-sebab turunnya hadis. Itu 10 ya. 10 tadabbur. Nah, di Al-Quran sekarang ini, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Quran Utsmani yang kita pegang sekarang ini, riwayat Hafiz, Imam Hafiz, itu urutannya kan? Urutannya berdasarkan, bukan berdasarkan turun, urutannya di mushaf ini. Berdasarkan turun, bukan berdasarkan turun kan? Al-Fatihah, Al-Baqarah, itu tadabbur kita itu secara umum Al-Quran ini luar biasa teman-teman sekalian. Nah, kenapa Al-Fatihah? Karena pembuka ya. Jadi semua sesuatu itu harus dibuka dengan pembuka ya, Al-Fatihah. Situ seluruh surat terangkum dalam Al-Fatihah. Urutan kedua adalah Al-Baqarah tentang pemerintah. Artinya kalau ingin memperbaiki suatu negara, itu urutan ini harus kita pahami dulu ya. Kita buka dengan Al-Fatihah dulu. Perbaikan pemerintah. Apa setelah surat Al-Baqarah? Ali, bukan Al-Imran, Ali Imran, satu-satunya di dalam Al-Quran yang menyebut kata Ali, bukan Al ya, Ali, keluarga. Dan tidak sembarangan, keluarga Imran ya. Dan keluarga biasa-biasa aja sebenarnya ya. Ya, kenapa disebutkan keluarga Imran padahal Imran itu bukan keluarga Nabi, bukan Nabi juga Imran loh ya. Tidak masuk dalam kategori Nabi. Ya. Kenapa? Tadi kan pemerintah, perbaikan pemerintah. Perbaikan apa di bawahnya? Perbaikan keluarga kan? Ali Imran ya. Makanya kita pelajari situ. Ke bawah lagi. Surat Ali Imran, surat apa? An-Nisa. Kebayang? Nah, pemerintah, keluarga, perempuan. Apa setelah perempuan? Coba. Setelah Allah membicarakan tentang surat An-Nisa itu, surat berikutnya adalah tentang makanan. Coba lihat. Al-Maidah, hidangan. Al-An'am. Apalagi? Kemudian perang, begitu ya. Dan seterusnya. Itu perbaikan teman-teman sekalian. Itu secara bukan secara turunnya. Nah, ada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Abdul Majid Al-Ghaili namanya. Bahasa Arab ya. Kalau teman-teman bisa bahasa Arab, diketik di PDF di Google ya. Kaifa yubarmijul Qur'anil hayah ya. Bagaimana Al-Qur'an memprogram kehidupan kita. Itu judulnya. Belum ada terjemahannya ya. Karena baru ya. Beliau mengurutkan urutan surat berdasarkan turunnya, bukan berdasarkan mushaf ya. Berdasarkan apa? Turunnya. Dan uniknya teman-teman, beliau menulis dari urutan pertama, surat apa yang pertama tuh?
Al-Alaq, Al-Qalam, terus ke bawah Al-Muzammil, Al-Mudaththir, terusnya sampai ke 38 ya. Beliau mengurutkan sampai urutan ke 38 dan uniknya ini ya. Surat ke-38 berdasarkan turunnya sama dengan surat ke-38 di mushaf kita ini, yaitu surat Shad ya. Surat Shad sama. Urutan suratnya sama di sini, urutan turunnya urutan ke-38 surat Shad juga ya. Kemudian beliau menyimpulkan berarti di dalam Al-Qur'an ini ada 3 perbaikan ya. Perbaikan pemerintah, kemudian masyarakat, perbaikan keluarga gitu ya. Membaca Al-Qur'an itu kita lihat di surat Al-Alaq ya 1 sampai 5 ya. Iqra. Iqra itu bismi rabbik ya, harus dengan nama Allah ya. Artinya teman-teman kalau membaca apapun itu bukan untuk mendapatkan ilmu tujuannya. Tujuannya adalah bismi rabbik, untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau ini kita lakukan, insya Allah teman-teman tidak akan bosan membaca ya. Kalau membacanya bismi rabbik dengan apa? Untuk menaati perintah Allah, itu teman-teman akan di samping mendapat pahala dan teman-teman ilmunya akan luas sekali begitu ya. Ayat-ayat cinta atau cinta ayat-ayat ya, jadikan Al-Qur'an sebagai panglima, sebagai imam. Kemana Al-Qur'an bicara itu jangan mengatakan saya yakin ayat ini tapi ada komanya, tetapi nah gitu ya. Kalau ada tapinya sudah luntur semua apa yang ada di belakang, di depannya. Saya yakin dengan perkataan Al-Qur'an, tetapi ini akhir zaman. Waduh, itu sudah simpan saja Al-Qur'an kalau sudah ada tetapi ya. Tetapi ini adalah kata-kata yang paling menakutkan sebenarnya ya, dan paling tidak bermanfaat bagi orang yang mau sukses, an-najah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaannya di luar dari ayat-ayat cinta ya. Cuman memang yang mau saya tanyakan adalah kebetulan tadi siang itu lagi lihat YouTube gitu ya. Nah kemudian mendapat sebuah video itu kalau salah dari seorang anak kecil di Tunisia di Afrika, namanya itu setelah masuk Islam namanya menjadi Syarifuddin Khilafah. Nah kemudian ya anak kecil ini keturunan dari orang Nasrani gitu ya. Tapi pas beliau lahir itu pertama kali lahir, kemudian kan ada istilah dari sana kan dibaptis gitu ya. Ketika dibaptis itu bayinya itu berbicara kalau sebenarnya saya tidak mau dibaptis gitu kan. Wahai orang tua, saya tidak mau dibaptis. Kemudian orang tua itu kaget, tidak jadi dibaptis. Kemudian beranjak umur 1,5 tahun itu udah hafal 37 gitu. Jadi 1,5 itu udah hafal juz, kemudian udah menyampaikan dakwah gitu ya pada umur segitu. Seperti itu. Nah itu yang mau saya tanyakan adalah contoh seperti itu keajaiban dari Allah yang sebenarnya tanggapan kita seperti apa sebagai orang manusia zaman sekarang gitu ya. Itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak ada mujizat setelah kenabian, setelah Nabi. Misalnya mujizat berbicara waktu kecil selain Nabi Isa. Tetapi teman-teman harus mengetahui juga, harus banyak baca juga bahwa yang kisah-kisah seperti ini banyak terjadi selain Nabi. Contoh, misalnya tentang kisah Juraish, ya kenal ya? Kisah Juraish yang dipanggil oleh ibunya, dia masih melaksanakan sholat sunnah, sehingga ibunya mengatakan celaka Juraish, semoga dia bertemu dengan difitnah oleh orang begitu ya. Ya difitnah Juraish, fitnah, kemudian Juraish difitnah bahwa menghamili seorang wanita begitu, tapi difitnah. Ternyata di akhir cerita itu nantilah tunggu anak ini sampai lahir, siapa bapaknya gitu ya. Ditanyakan oleh masyarakat, siapa bapakmu? Itu anak bapak saya itu seorang pengembala kambing di kampung sana. Ternyata bukan Juraish, tapi fitnah kan. Nah itu salah satunya, ngomong anaknya waktu lahir ngomong. Nah itu bukan pada masa bukan Nabi ya, tapi masa Nabi Muhammad SAW ya.
Ada lagi namanya Nabi Isa tentu ya. Ada lagi siapa? Kisah Ashabul Ukhdud ya. Sebelum Rasulullah SAW. Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj ya. Qutila Ashabul Ukhdud, dan dibunuhlah Ashabul Ukhdud ya. Di ceritanya itu ada seorang wanita yang dibakar, ditaruh di dalam api bersama masyarakat itu oleh raja yang sangat kejam ya. Lagi menggendong ya, gini anak ya, mangku anaknya begitu. Kemudian anaknya ngomong waktu kecil, jangan khawatir wahai bunda, lompatlah, sungguhnya kita ini dalam posisi yang benar gitu ya. Ngomong anaknya itu, 3 itu saja. Adapun akhir zaman ini bisa jadi betul ya, bisa jadi tidak. Kita harus ainul yakin dulu. Kalau yakin, insya Allah yakin ya, mujizat Allah, bukan mujizat, keajaiban Allah di akhir zaman itu akan muncul ya, termasuk menghafal Quran itu. Dan ini ngomong Allah Ta'ala. Yang kedua, harus ainul yakin. Ainul yakin itu melihat dengan mata kepala ya, dan juga mata hati ya. Mata kepala juga, dan juga mata hati. Jangan sampai melihat dengan mata kaki ya, nggak bisa ya. Kemudian yang ketiga, tingkat keyakinan yang paling tinggi adalah hakul yakin. Sudah melihat, merasakan itu ya. Itu namanya hakul yakin. Makanya kalau kita dilihat YouTube, kalau memang informasinya sharih dan sahih ya, ada 2 ya. Sharih itu jelas, sahih itu sanadnya sehat gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, bisa jadi kemungkinan itu bisa jadi adalah betul, itu bicara waktu kecil, ngomong waktu kecil. Karena memang sudah ada contohnya dari zaman dulu, kita sudah tidak heran lagi. Yang menjadikan yang kita heran adalah akhir zaman ini loh, maksudnya. Apakah betul, apalagi yang tidak yakin dengan Islam ya, apakah betul orang bisa ngomong, apalagi hafal Quran umur 1,5 tahun begitu ya. Imam Syafi'i aja baru 7 tahun baru hafal Quran gitu ya. Gitu ya. Itu bisa jadi salah, bisa jadi tidak. Saya tidak bisa jadi membenarkan karena saya juga belum pernah melihatnya. Siapa namanya tadi? Syarifuddin Rafa. Syarifuddin Khilafah. Masya Allah, namanya saja sudah top ya. Syarifuddin Khilafah ya. Khilafah ala minhajin nubuwah. Bukan salah satu kelompok ya. Khilafah ala minhajin nubuwah. Salah satu fase sejarah Islam ini ya. Ini kita ini akan menuju itu nih. Khilafah ala minhajin nubuwah. Fase ada 5 ya. Fase Nabi, khilafah ala minhajin nubuwah yang pertama, mulkan adhan, mulkan jabriyah, dan yang kelima adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Akhir zaman ini kita ini. Nah, kita ini akan menuju ke sana ya. Makanya teman-teman kalau kuliah ya, ini sisipan ya, doktrin ya. Kalau kuliah ya teman-teman sekalian, punya niat ke arah sana. Karena ini tujuan besar kita. Khilafah ala minhajin nubuwah. Mau tidak mau yang kuliah, yang profesor semuanya akan muncul itu ya, muncul khilafah ala minhajin, satu kedaulatan besar ya. Ya, itu yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah masuk ini. Ini kita baru masuk yang fase yang keempat, apa? Mulkan Jabriyan. Kerajaan raja-raja yang apa? Tapi mulkan adhan menggigit raja-raja yang diktator ya. Ya, ini Tunisia, Libya sudah semua kan? Sudah runtuh kan? Terakhir Mesir, Yaman ini ya, mulai ya. Nanti akan muncul ya. Itu sudah diyakini oleh, bukan ramalan tapi pasti. Kalau Nabi ngomong, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Begitu ya. Saya bacakan ya supaya teman-teman tahu pertanyaannya. Seberapa penting menghafal Quran bagi seorang yang beriman pada Allah? Kedua, di zaman sekarang ini kan jarang ditemukan orang yang hafal Quran. Ada beberapa orang dari suatu pondok pesantren, tapi saat keluar dari pesantren hafalannya hilang sedikit demi sedikit. Itu kenapa? Nah, yang pertama, saya jawab dulu yang kedua ya. Kenapa mudah hilang hafalannya? Kenapa? Yang pertama bisa jadi ini saya tidak suhuzon ya, niatnya salah. Ini pertama, niatnya harus ikhlas kepada Allah. Karena kata Rasulullah SAW, masalu sahibul Quran, perumpamaan orang yang menghafal Quran itu, ahli Quran, kamathalul iblil mu'allaqah, seperti unta yang diikatkan. Nanti unta yang diikatkan ya, kalau ikatannya nggak kuat mudah lepas. Jangan-jangan seperti itu ya. Dia hafal. Makanya teman-teman sekalian,
metode untuk menghafal Quran 1 bulan. 1 bulan loh ya. Masuk di akal nggak? Kira-kira 1 bulan masuk di akal? Kalau bagi kita yang ini saya nggak masuk akal. Bisa hafal Quran 1 bulan, tapi antum akan mengeluarkan upaya dan usaha yang maksimal lagi setelah itu. Apa? Menjaganya. Sehingga ada kaidah al-hifdzu al-murajaah. Inti dari hafalan itu murajaah, bukan nambah hafalan, ya. Al-hifdzu al-murajaah, sebagaimana al-hajju di Arafah. Al-hajju Arafah. Inti dari haji itu ada di Arafah. Inti dari hafalan adalah murajaah. Ya. Inti dari nikah adalah apa? Hijab kabul, ya. Ya. Baik ya. Itu teman-teman sekalian. Saya tidak suzon ya. Jangan-jangan ya kita salah. Setelah keluar dari pondok banyak memang. Betul, ini tidak bisa dipungkiri seperti pertanyaan akhwat ini. Banyak teman-teman keluar dari pondok setelah masuk Al-Berwijaya, saya pernah menghafal gitu. Tanda kutip, saya pernah menghafal. Oh, itu bukan hafal namanya. Saya pernah, banyak yang saya temukan seperti itu. Dulu waktu saya ke lomba MTQ di Palembang ya. Ada anak ekonomi ya. Wah, tampilannya ya kayak rocker gitu ya. Tapi hafal Quran, rokokan. Luar biasa. Akhir zaman ini biasa. Sudah akhir zaman gitu. Pakai tasbih yang dilingkarin. Gelang-gelang banyak wis, masa rokoknya mile ya. Gitu ya. Wah, luar biasa. Saya geleng-geleng kepala, kok bisa ada hafal Quran? Nampilannya kayak gini. Walaupun kita nggak boleh suzon juga ya. Ya biasa penampilan. Tapi biasanya sekarang akhir zaman ini nggak mungkin orang pang hafal Quran ya. Ada orang pang di lampu merah itu loh. Ada yang menganggap di situ hafal Quran, tapi kalau kebalikannya banyak. Oh, nggak menyangka ya. Atau kebalikannya orang tidak hafal Quran tapi penampilannya seperti orang hafal Quran begitu ya. Kayaknya kok bagus, tapi nggak surat An-Nas saja terbata-bata begitu ya. Gitu teman-teman. Akhir zaman biasa, kebolak-balik gitu ya. Zaman terbalik begitulah. Nah, di zaman sekarang ini kan jarang ditemukan, ya memang jarang ya, jarang ditemukan. Akhir zaman ya, sudah itu mahjuro itu tadi, sudah jarang, sudah diabaikan Al-Quran, benar-benar diabaikan ya. Bisa coba antum survei ya, berapa ratus ribu mahasiswa Brawijaya? Antum satu pertanyaan saja, berapa kali dalam sehari Anda menghafal Quran? Langsung paling WA-an, Facebookan ya gitu ya. Makanya teman-teman tinggalkan Facebookan karena mau Ramadan ya, saatnya tadarusan gitu ya, begitu ya teman-teman sekalian. Itu memang zaman akhir ini jarang ditemukan ya. Yang pertama ikhlas niat supaya tidak hilang itu. Yang kedua mungkin orang yang keluar ini tidak murojaah, al-hifdzu al-murojaah. Apalagi disibukkan dengan kuliah, waduh tambah sibuk antum. Apalagi praktikum, waduh. Saya fisika antum, saya fisik, jurusan saya fisika, ada keselarasan dengan teknik gitu ya. Apalagi fisika matematika 3, wah, fismat 3 dalam ilmu fisika itu, aduh sampai bingung saya, nggak bisa hafal Quran antum. Ada yang nanya, mirip tanya akhwat ini, Ustadz bagaimana ya cara kita bisa kuliah, bisa hafal Quran? Kata ustadznya, antum harus meninggalkan salah satunya. Meninggalkan Quran apa meninggalkan kuliah? Gitu aja. Nggak bisa, orang jenius saja, teman-teman. Akhir zaman tuh. Sering saya dengar itu. Gimana ya ustadz ya, supaya kita bisa serius kuliah juga hafal Quran? Tinggalkan salah satunya, gitu saja. Sudah selesai, sudah urusan ya. Tinggalkan kuliah, fokus Quran. Atau fokus kuliah, tinggalkan Quran. Artinya tidak akan bisa antum menghafal Quran di posisi kuliah seperti ini. Pertanyaan pertama, seberapa penting menghafal Quran? Penting sekali, keutamaannya banyak ya. Walaupun tidak ada janji dalam tidak ada anjuran. Hafallah Quran, jika menghafal Quran nggak ada. Tapi janji orang yang ahli Quran banyak, keutamanya tadi ya. Ada yang memakaikan mahkota untuk orang tuanya, diberikan syafaat, itu orang apalagi hafal Quran begitu ya. Penting sekali teman-teman. Supaya kita dakwah ini supaya tidak bisa melihat Quran lagi gitu ya. Dan orang yang hafal Quran seperti Al-A'raf, ada ketujuan di dekatnya arasnya Allah gitu ya. Ada itu. Hadisnya ada ya. Itu penting sekali Al-Quran. Sehingga jangan kita beralasan, kok
kok kan nggak ada hadisnya menghafal Quran, kan memang nggak ada. Tapi layaknya buku ya, buku panduan itu jika kita cintai, kita sayangi, selayaknya kita menghafalnya ya, gitu ya. Kalau mata pelajaran yang teman-teman tidak suka, misalnya matematika, malas-malas kan, bacanya saja malas buku matematika ya. Tapi kalau cinta, misalnya ilmu syair, antum hafal sekali misalnya tentang syair ya, sehingga datang Al-Quran waktu itu zaman dulu mengalahkan syair, ditinggalkan oleh sahabat syair. Ini lebih bagus dari syair ini, dihafal oleh para sahabat, bahkan dipelepah daun kurma ya, ditulang-tulang, namanya suhuf ya, di lembar-lembaran, sehingga bahasa Arabnya koran adalah, atau kertas adalah sahifah, suhuf ya, suhuf, lembaran-lembaran gitu. Alhamdulillah kita dimudahkan, sangat dimudahkan. Mau baca kitab, Maktabah Syamilah, versi berapa antum butuhkan ada semua ya, dari yang 10.000 kitab sampai yang 200.000 kitab ada dalam satu laptop, tapi 300 giga. Antum sampai antum mati aja, kita mati nggak selesai baca kitab yang ada di situ ya, kalau bisa baca Arab ya. Kalau nggak bisa berarti percuma punya Maktabah Syamilah. Al-Quran sudah kita punya ya, minimal one day one juz ya, banyak program sekarang ya. Ada lagi one day one hadis ya, ada, sudah ada muncul program baru ya, one day one hadis ya, hadis. Oleh karena itu minimal 1 juz 1 bulan, 1 bulan 1 juz, sehingga 3 bulan 30 juz. Kalau pakai hizibnya Rasulullah, fammi bisyauqin, apa? Para ulama meringkasnya dengan fammi bisyauqin. Fa yang pertama surat Al-Fatihah, mi yang kedua mi Al-Maidah. Artinya hizib pertama kita adalah membacanya satu hari surat Al-Baqarah sampai Al-Fatihah sampai An-Nisa. Al-Maidah fammi ya, fammiya, mi sampai ya itu Yunus, berarti Al-Maidah sampai surat Al, sebelum Yunus surat Hud. Ya fammi ya, bi itu Bani Israel sampai surat Al-Furqan. Bi sya itu syu'ara, syauqin, syu'ara sampai waw, was-saffat surat ke-37. Artinya kita baca surat Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Waw bi syauqin. Hizib terakhir Rasulullah adalah Qaf sampai surat An-Nas. Qin ya, surat Qaf sampai surat An-Nas. 5 juz 5 juz. 6 juz ya. Kan 5 itu ya. Hizib kelima ya. Fammiya bisyau 6 juz ya. 6 hari berarti 5 juz ya. Berarti 1 pekan selesai baca Quran. Itu hizibnya Rasulullah. Kalau ini Hajjaj bin Yusuf ini ya, yang pertama kali meletakkan juz ini namanya Khalifah Hajjaj bin Yusuf. Juz Tabarak, juz Amma Yatasaalun itu tabi'in ini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke MC. Ya, jazakallah kepada Ustadz Furqan. Mungkin penjelasannya tadi sudah cukup rinci, jelas dan lengkap ya. Jadi nggak perlu aneh ringkas lagi ya. Oke. Menutup kajian Smart pada sore hari ini, maka baiknya kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar yang sebanyak-banyaknya, dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada info-info.